Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, NIM 18230037, jurusan akuntansi, mata kuliah penganggaran perusahaan, nomor absen 05. Saya berasal dari kelompok 5. Dosen pengampu Bapak Muhammad Rifandi, SE MSI. Baiklah, ini adalah tugas akhir individu penganggaran perusahaan. Judul makalah saya yaitu Permasalahan Terbebani Utang TPS Put miliki piutang usaha sebesar 2,12 triliun. PT Tiga Pilar Sejahtera terdaftar pada tahun 1992 sebagai perusahaan yang memproduksi bihun dan mie kering. Namun, sejak sejarahnya menghasilkan kualitas makanan dengan harga yang terjangkau, dimulai sejak tahun 1995, ketika pendiri perusahaan Tan Pisau mulai memproduksi bihun dengan merek Canga Ular di Sukoharjo. Nama perusahaan diubah menjadi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA pada tahun 2003 ketika perusahaan go publik. Saat ini bisnis AISA dibagi menjadi 3 bisnis utama, yaitu produksi makanan, beras, dan kelapa sawit. Di bisnis produksi makanan, AISA didukung oleh 3 perusahaan, yaitu yang pertama PT Tiga Pilar Sejahtera atau TPS, kedua PT Poli Meditra Indonesia atau PMI, dan PT Balaraja Bisco Paloma atau BBP. Permasalahannya yaitu, pada tahun 2019, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA diduga telah melakukan pelanggaran laporan keuangan setelah Lembaga Akuntan Publik Ernst & Young mengeluarkan laporan audit investigasi. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk telah diduga melakukan overstatement pada laporan keuangan tahun 2017 sebesar 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap grup AISA dan sebesar 662 miliar pada penjualan serta 329 miliar pada EBITDA entitas food. Pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman AISA dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank, dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh grup AISA. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan diduga melakukan overstatement pada laporan keuangan agar dapat menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, serta mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka akuntansi yang dilaporkan sehingga akan menyesatkan stakeholder. Di sini peran auditor eksternal sangat diperlukan untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan serta mengurangi salah saji material. Namun, perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih untuk menutupi atau mendeteksi kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Risiko yang dihadapi oleh auditor eksternal dalam mengaudit perusahaan juga akan mempengaruhi terhadap fee yang akan mereka terima. Dampak permasalahannya yaitu dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek Indonesia. Overstatement yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian pada investor dan pelaku pasar karena dapat membuat kondisi perusahaan terlihat baik yang berakibat pada keputusan para investor untuk melakukan keputusan melakukan transaksi atau saham. Kerugian pada sistem pasar modal karena informasi material adalah dokumen dasar buat para investor. Solusi permasalahan yaitu pembayaran kembali dilakukan melalui mekanisme cash sweep. Ini akan digelar mulai akhir Juni 2020. Pembayaran akan dilakukan setiap 6 bulan sekali, artinya setiap tahun Tiga Pilar akan melakukan pembayaran kembali utang sebanyak 2 kali. Kreditur konkuren alias tanpa jaminan dan pemasok alias supplier akan mendapat prioritas. Yang jelas, dalam mekanisme kas masing-masing entitas, jadi kas dari Putra Taro misalnya tidak bisa digunakan untuk membayar kembali hutang Tiga Pilar Sejahtera. Jika rencana berjalan lancar, Hengki memperkirakan restrukturasi melalui cash sweep akan selesai paling cepat pada tahun 2024. Jika Tiga Pilar memperoleh injeksi segar maupun berhasil mengantongi tagihan atas piutang, penyelesaian dan restrukturasi bisa lebih cepat. Jadi, kesimpulannya yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA
telah terjadi penggelembungan aset sebesar 4 triliun, yang lebih dari 30% terdiri dari persediaan atau inventory. Padahal dengan jelas EY menyatakan bahwa salah satu keterbatasan adalah audit tersebut tidak diikuti dengan audit fisik stok di gudang. Menurut EY, laporan investigasi tersebut dipublikasikan. Tak seluruh pemegang saham mengetahui isi laporan tersebut. Adapun laporan ini dipublikasikan dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia. Namun langkah ini justru dinilainya berpotensi untuk disalahgunakan. Di samping itu, laporan audit yang dirilis oleh EY yang hanya diketahui oleh salah satu pemegang saham saja disebut tak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.